Oke, jumpa lagi di channel kita yaitu Geoclass. Kita kali ini akan membahas tentang teori pembentukan benua. Jadi, bumi yang kita tinggali ini tidak serta-merta kemudian terbentuk seperti ini. Tapi ada proses di balik itu semua. Yang tadinya bumi itu merupakan satu daratan, kemudian sekarang terpecah menjadi beberapa wilayah yang terpisah oleh lautan. Nah, gambarannya seperti ini. Dulu bumi itu satu daratan yang sama, kemudian terpecah, ada Asia, Eropa, kemudian Amerika, Afrika, dan lain sebagainya, sampai dengan bumi yang sekarang ini. Nah, apa saja teorinya? Ada 4 teori nantinya yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada teori konveksi, kemudian yang kedua teori kontraksi, yang ketiga teori continental drift, dan yang keempat adalah teori tektonik lempeng. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori konveksi. Jadi pada teori ini terdapat arus konveksi atau arus perpindahan panas di dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava atau magma. Jadi di bawah permukaan bumi ini terdapat magma yang panas, ini seperti kita merebus sup. Jadi ketika kita merebus sup, sayurnya itu pasti akan bergerak dari bawah ke atas dan yang atas pindah ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini nanti akan membentuk sebuah bentukan wilayah, yaitu mid-oceanic ridge seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini akan membentuk mid-oceanic ridge atau juga membentuk wilayah-wilayah yang saling bertabrakan atau bertumbukan. Seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah teori kontraksi, bahwa dulu bumi itu merupakan bola panas. Jadi ketika terbentuknya bumi itu, bumi sebuah gumpalan batuan, gas, dan debu yang kemudian memanas. Lama-kelamaan bumi ini mengalami proses pendinginan. Nah, pendinginan ini sama seperti tangan kita ketika masuk ke dalam air, lama-kelamaan tangan kita akan mengkerut. Nah, itu sama dengan bumi kita, maka terbentuk yang namanya bumi itu ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada daratan, dan ada lautan. Seperti itu. Nah, lautan ini terbentuk akibat pelelehan dari es yang ada di bumi. Nah, karena bumi ini semakin lama semakin hangat, maka es-es yang ada di bumi ini mengalami meleleh itu tadi. Nah, esnya meleleh kemudian mengisi daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang merupakan daerah yang lebih rendah, sehingga daratan tersebut terpisah dengan daratan yang lain. Teori berikutnya adalah continental drift, yang merupakan awalnya itu hanya ada satu benua, ya superkontinen, yaitu Pangea, yang dikelilingi oleh satu samudera yang luas, yaitu Pantalasa. Yang kemudian Pangea ini terpecah menjadi lebih kecil, menjadi dua, awalnya menjadi dua benua yang besar, yaitu Laurasia dan Gondwana, seperti gambar yang ada di samping ini. Kemudian setelah Laurasia dan Gondwana terpecah lagi menjadi beberapa bagian lagi dan menjadi bumi yang sekarang. Nah, itu adalah continental drift. Kemudian yang bukti dari continental drift ini adalah, yang pertama adalah kesamaan garis pantai timur benua Amerika dengan garis pantai barat Eropa dan Afrika. Jadi kalau kita melihat di sini, ini seperti sebuah perpotongan antara wilayah Inggris, kemudian Spanyol, Portugal, dengan wilayah Amerika, benua Amerika Utara yang bagian pantai tepi timur. Kemudian yang selatan juga sama, antara Amerika Selatan dengan Afrika. Ini ternyata perpotongannya ini hampir sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dua wilayah ini dulunya adalah satu daratan yang sama. Kemudian persamaan geologis pantai timur
Amerika Selatan dengan pantai barat Afrika. Jadi kesamaan geologi, struktur batuannya, kemudian struktur fosil itu sama. Kemudian adanya pergerakan Greenland yang menjauhi Eropa. Kemudian adanya pergerakan Madagaskar yang menjauhi Afrika. Adanya ridge atau bukit di tengah Samudra Atlantik akibat adanya perpisahan antara Amerika Selatan dengan Afrika. Kemudian adanya India yang mendesak ke area Asia sehingga menimbulkan pegunungan Himalaya. Dan adanya bentangan samudra dan benua mengapung sendiri-sendiri. Jadi samudra dan benua ini diibaratkan dia itu mengapung sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng ini mengungkapkan bahwa bumi ini terdiri dari beberapa lempeng tektonik di atas lapisan astenosfer. Astenosfer ini yang panas tadi, magma. Nah, lempeng ini selalu bergerak seperti ban atau rakit yang mengapung karena adanya arus konveksi. Pergerakan ini dibagi menjadi 3 nantinya. Ada pergerakan konvergen, divergen, dan transform atau sesar. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah ini lebih kompleks sekali. Jadi ada palung, ada bentukan palung akibat pertemuan lempeng yang saling mendekat. Ada juga membentuk gunung api, ada yang membentuk mid-oceanic ridge, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pembentukan lempeng. Ada 3 jenis lempeng, 3 jenis pertemuan lempeng. Yang pertama adalah konvergen, yaitu pertemuan yang saling mendekat seperti gambar yang pertama. Nah, dampaknya ini bisa membentuk palung laut atau bisa membentuk jalur pegunungan dan juga gunung api. Serta selain itu juga terdapat banyak barang tambang. Kenapa kok barang tambang? Karena magmanya itu bisa keluar di tempat tersebut akibat adanya gunung api, sehingga tempat tersebut menjadi mineralnya itu semakin banyak. Kemudian yang kedua yaitu divergen. Divergen ini saling menjauh, yang mana pertemuan lempeng ini akan membentuk mid-oceanic ridge, sama seperti yang ada di dasar Samudra Atlantik. Kemudian samudranya itu meluas. Nah, ini seperti yang ada di Samudra Atlantik karena adanya perpisahan antara lempeng Amerika Selatan, Amerika Utara dengan lempeng Eurasia dan juga Afrika, sehingga samudranya ini semakin meluas lama-kelamaan. Kemudian yang terakhir itu ada sesar atau fault atau transform, yaitu pergerakan saling bergesekan antar sisinya. Nah, ini bisa menimbulkan patahan, menimbulkan sesar, atau menimbulkan gempa. Jadi gempa ini sering terjadi di beberapa sesar yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak sekali sesar. Salah satunya yang terjadi beberapa waktu lalu di Batang, itu terjadi gempa yang kekuatannya cukup besar. Itu ternyata di sana terdapat sesar. Nah, ini adalah 7 lempeng dunia utama yang besar. Ada lempeng Pasifik, kemudian lempeng Eurasia, Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Nah, kebetulan Indonesia ini dilewati oleh 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi gempa, memiliki potensi gunung meletus, tapi juga di sisi lain Indonesia memiliki mineral yang sangat luar biasa kaya. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi mengenai proses terbentuknya benua. Jadi itu untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan membahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.